So I could tell you for the time being, and I would like to tell you others. Yes. Dengerin dulu. Maka saya mau rubah bahasa. I think that I could tell you for the time being, and I would like to tell you others in the next. I love you. Bahaya laki-laki bilang ke laki-laki I love you. Atuh. Thank you very much for your good attention in joining my story. Paham tidak? Yes. Jawab yang jujur. Paham tidak? Jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Paham tidak? Kalau begitu sama, saya juga nggak paham. Malam yang bahagia ini luar biasa. Tadi sudah dijelaskan tentang haul. Maka saya ingin mencoba menjelaskan tentang perayaan yang kita rayakan malam ini. Selain haul, kita juga merayakan peringatan lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Sebab kalau tadi tahlilan itu amalan ahli sunnah wal jamaah. Ada orang yang tidak suka, ada yang tidak senang, begitu dia dengan muludan atau maulidan. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang suka, yang tidak suka itu terserah. Yang jelas hari ini, malam ini kita sama-sama ingin mencoba menggali lebih dalam bagaimana yang tersirat, bagaimana yang tersebutkan di dalam maulid tadi, keadaan, keindahan, sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad. Supaya apa diadakan maulid? Supaya ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya tanya semua yang hadir, ini ibu-ibu dulu ya, cinta sama Nabi? Yang wanita, yang laki-laki jangan jawab. Yang wanita semua yang ada cinta sama Nabi? Yakin? Beneran? Bener-bener? Kenapa di rumahnya nggak pakai jilbab? Ada di sini ada. Di sini pakai jilbab, di rumah nggak pakai jilbab ada? Ada. Mana orangnya? Mana? Sekarang saya tanya yang laki-laki. Wahai laki-laki, masih hidup? Alhamdulillah. Cinta sama Nabi? Yakin? Beneran? Bener-bener? Kenapa subuhnya kesiangan? Ada yang suka kesiangan subuh? Mana orangnya? Mana? Jujur. Artinya selama ini cinta kita cinta kurang kompak, cinta palsu. Boleh nggak saya cerita? Boleh nggak? Boleh. Ini mah di Bandung ya, bukan di sini, di Bandung. Untuk ibu-ibu dulu, ya, yang wanita dulu. Wis. Ya. Ngomong apa kau? Di Bandung. Tapi kayaknya ibu-ibu di sini nggak jauh beda. Tapi masya Allah nih, yang wanita-wanitanya saya perhatikan dari sini wajahnya bercahaya semua. Wih. Di atas ada lampu. Pede amat loh. Ini di Bandung ya, di Bandung. Ada ibu-ibu umurnya 60 tahun. Biasanya kalau 60 tahun tuh ibu-ibu apa nenek-nenek? Gadis. Ini anak muda yang suka sama gadis umur 60 tahun. Biasanya kalau 60, 65 ibu-ibu apa nenek-nenek? Nah ini cerita di Bandung, bukan di sini. Ada nenek-nenek. Itu setiap pengajian saya, masya Allah, datang malam Rabu pakai jilbab warna merah. Malam Kamis pakai jilbab warna biru. Malam Jumat datang lagi pakai jilbab warna putih. Ganti-ganti jilbabnya. Ya mungkin dapat kreditan kali ya.
Endorse. Makanya perempuan itu aneh ya. Bajunya rupa-rupa. Betul nggak? Baju tidur beda. Baju tidur beda. Baju masak beda. Baju ke pasar beda. Baju ngantar sekolah beda. Baju kondangan beda. Ke majelis taklim beda semua. Makanya ibu-ibu bajunya rupa-rupa, bapaknya paru-paru. Ini di Bandung nenek-nenek ganti-ganti, malah nenek-nenek zaman sekarang main Facebook. Ya bukan nenek-nenek di sini, di sono. Websitenya www.kriput.com. Suatu ketika saya nggak sengaja undangan pagi ceramah, ya ceramah pagi maksudnya, lewat saya. Nggak taunya dari jauh depan komplek ada nenek-nenek lagi nyapu. Di atas kepalanya memancarkan cahaya. Dalam hati saya mengatakan mungkin ini jilbab zaman now. Bercahaya. Setelah dekati ternyata uban semua. Begitu saya dekati, wah ini nenek saya kenal. Wajahnya nggak aneh, wajahnya pasar. Oh iya, yang sering hadir ke majelis saya setiap malam. Saya buka kaca, kemudian saya sapa, Assalamualaikum. Dia lihat saya, langsung dia lempar sapu. Astagfirullahaladzim. Lempar sapu, istighfar, masuk ke dalam rumah. Saya pun terkaget-kaget. Ada apa dengan diri saya? Biasanya orang kalau ngucapin salam jawabnya apa? Ada nggak orang ngucapin salam jawabnya astagfirullah? Emang saya setan? Aneh. Gugup saya terkejut. Gak ada air putih lagi. Akhirnya saya berpikir salah saya apa ya Allah? Kita kan ngucapin salam harusnya waalaikum. 1 menit kemudian keluar nenek tadi pakai jilbab warna pink. Langsung mendekati saya, waalaikumsalam hadirin. Ada nggak yang kayak begitu di sini? Di depan Ustadz pakai jilbab, di belakang terbuka jilbabnya. Di depan Habib rapi jilbabnya, di luar sana terbuka jilbab. Ada? Di sana ada yang jawab, ada. Kenapa? Kalau sampai rumah, ada. Panas. Ini namanya cinta pal. Ini yang harus kita buang jauh-jauh. Makanya penting perayaan-perayaan seperti ini. Supaya apa? Supaya tumbuh di dalam hati ini kecintaan. Cinta sama siapa? Sama Allah. Sama siapa? Sama Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Dan ingat, cinta sama Nabi nggak cukup dengan ya Nabi salam. Mana suaranya? Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Jadi ingat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, cinta sama Nabi nggak cukup dengan selawatan, nggak cukup dengan hadir majelis-majelis ilmu saja, tapi harus kenal dulu siapa Nabi Muhammad. Zaman sekarang ada sekelompok manusia yang ketika kita kumpul sama-sama memuji Nabi Muhammad, membaca sejarah Nabi Muhammad, dia katakan begini, hei, ngapain kalian kumpul-kumpul? Toh Nabi itu manusia biasa, sama seperti kita. Awas, ini kalimat berbahaya. Ulang, ini kalimat Berbahaya. Makanya ini kuat ini. Takutnya roboh ini. Lanjut. Siap sampai subuh? Siap. Tidur. Ya, gini. Kalau ada yang mengatakan Nabi itu manusia biasa, di tadi kan kita baca tuh di dalam maulid, dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu basyarun lakal. Semuanya ikutin, basyarun lakal.
biasa. Apa artinya? Hafalin ya. Memang manusia tapi bukan manusia biasa. Hafal nggak kira-kira? Ulang ya. Memang manusia tapi bukan manusia biasa. Sekali lagi. Memang Manusia tapi bukan manusia biasa. hafal ya. Ulang nanti ke rumah, hafalin kalimat ini. Ya, ajarkan sama anaknya. Jadi Nabi nggak bisa disamakan dengan siapapun. Contoh ya. Contoh sederhana, kita nggak usah pakai dalil. Kalau pakai dalil kelamaan ya. Setiap Nabi berludah, dengerin ya. Setiap Nabi berludah, tidak pernah air ludah Nabi itu tersentuh dengan yang namanya tanah. Nggak pernah sampai tanah. Kenapa? Setiap Nabi hendak berludah, semua para sahabat-sahabat berebut mengambil air ludah Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak jarang mereka sengaja ketika Nabi hendak berludah, ludahkan di sini ya Rasulullah. Setelah diludahkan, dijilat oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, ditelan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Bahkan tidak jarang dari mereka sengaja datang, ya Rasulullah, ludahi saya ya Rasulullah. Itu ludahnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, ludah-ludah yang ada di sini, ada yang mau nggak? Halo. Halo. Ada yang mau nggak? Ludah saya ada yang mau? Saya ludahin sekarang. Nggak usahkan tentang sifat nabinya, ludah dulu. Ludah Nabi dengan ludah kita sama tidak? Beda tidak? Berarti Nabi dengan kita sama tidak? Beda. Yang kedua, supaya cepat ya, karena waktu kita singkat. Setiap Nabi mengeluarkan keringat, sama kayak saya dari tadi keringetannya. Maklumlah di Bandung kan dingin. Di sini nggak ada AC lagi. Itu dari tadi basah. Ini kalau dijual lumayan. Setiap Nabi berkeringat, keringat Nabi itu pernah suatu ketika Nabi sedang istirahat. Kemudian Ummu Sulaim, siapa itu Ummu Sulaim? Ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik adalah pembantunya Rasulullah. 10 tahun beliau menjadi pembantu Nabi, bawain sendal Nabi, cuci baju Nabi, bawain tempat wudu Nabi, ke warung kemana-mana. Itu Sayyidina Anas bin Malik. Suatu ketika Nabi istirahat, Nabi itu mengeluarkan keringat yang sangat banyak, nggak disia-siakan oleh Ummu Sulaim. Dilap keringat tersebut pakai kapas, kemudian diperes masukin dalam botol, berbotol-botol keringat Nabi Muhammad SAW. Untuk apa keringat Nabi Muhammad? Ternyata setiap sahabat Nabi hendak ke masjid, mampir dulu ke rumah Ummu Sulaim. Untuk apa? Ya Ummu Sulaim, apakah ada stok keringat Nabi? Ada, minta 1 tetes saja dipakai oleh para sahabat. Maka sahabat tersebut wanginya berminggu-minggu lamanya. Maka setiap sahabat yang habis memakai keringat Nabi, semua orang akan tahu itu sahabat baru saja pakai keringat Nabi Muhammad. Baunya beda, aromanya beda, nggak sama dengan siapapun. Bahkan tidak jarang juga setiap para sahabat melakukan yang namanya pernikahan. Maka setiap sahabat yang menikah, kedua mempelai laki-laki, mempelai perempuan, itu dipakaikan keringat Nabi. Supaya apa? Supaya kedua mempelai wangi berlama-lama. Keringat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, keringat ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, belum ditanya udah jawab. Ada yang mau nggak? Ibu-ibu habis bikin sambal terasi, kira-kira suaminya mau nggak ngedekat? Padahal katanya I love you. Artinya di sini yang perlu kita pahami, keringat Nabi dengan keringat kita sama tidak? Beda tidak? Berarti Nabi Muhammad nggak bisa disamakan, betul nggak? Dari keringatnya, kemudian ludahnya, semua. Bahkan Nabi kalau jalan di kanannya ada pohon, pohonnya miring. Langsung ngapain miring? Ngucapin Assalamualaikum ya Rasulullah. Semua Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu Nabi kalau jalan pohonnya otomatis miring. Sajidatan, sujud kepada Nabi. Kalau kita lagi jalan di kanan ada pohon miring. Ngapain tuh pohon kira-kira? Ngucapin salam.
Waalaikumsalam. Mampus kau. Beda kita dengan Nabi. Bahkan pernah terjadi, ya. Sebelum saya lanjut tentang yang lain hal sama pengajian malam ini supaya semuanya paham betul-betul tentang Nabi kita Nabi besar Muhammad. Dengerin ya, Nabi pernah berjalan bersama Sayyidina Ali di pinggir kota Mekah. Waktu Nabi jalan sama Sayyidina Ali, kemudian lagi asik jalan, tiba-tiba ada suara dari sebelah kanan. Bagaimana bunyi suaranya? Begini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Keluarkan suaranya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Bayangkan levelnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dikatakan bahwasanya kata Nabi, ana Madinatul Ilm wa Aliyu babuha. Aku adalah kota ilmu, pintunya adalah Sayyidina Ali. Bayangkan levelnya Sayyidina Ali, sahabat Nabi, pemegang pintu daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ketika jalan sama Nabi, ada suaranya jelas, ngucapin salam, dicari-cari oleh Sayyidina Ali. Ternyata ada suara, tapi tidak ada wujudnya. Ada suara, tidak ada wujudnya. Semua. Ada suara, tidak ada wujudnya. Bahasa Lampung. Apa bahasa Lampung? Ono. Bahasa Jawa, bahasa Jawa. Ono wujud ora ono wujude. Bahasa Palembang. Tak ado. Ya udah, daripada dapat pakai bahasa daerah, bahasa Indonesia aja. Ada suara, tidak ada wujudnya. Sunda, bahasa Sunda, bahasa Bandung. Aya suara, tak aya wujudnya. bisa semua bahasa Sunda. Bisa. Aya orang Bandung di dia ya. Kumaha daramang. Gampang. Bisanya gitu doang. Ya, sekali lagi. Ada suara, tidak ada. Wujudnya. Nanti hafalin ya, pulang dari sini. Ada suara, tidak ada. Aneh tidak? Aneh tidak? Aneh tapi misalnya nih, ibu-ibu ya atau adik-adik yang wanita nih pulang dari sini ngelewatin gang sempit. Begitu jalan tiba-tiba ada suara. Assalamualaikum. Pas ditoleh ada suara, tidak ada. Pertanyaan saya, lari atau nyariin suara? Hah? Kenapa harus lari? Kan assalamualaikum. Harusnya begini. Waalaikumsalam. Lari. Bayangkan levelnya Sayyidina Ali kebingungan, suaranya jelas, wujudnya tidak maka jalan lagi. Kalau tadi sumbernya dari sebelah kanan, sekarang sumbernya dari sebelah kiri. Bunyinya sama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semua. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum semua. Zainal. Lambaikan tangannya. Sampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamu ala Muhammad. Lagi ya, saya rekam ya. Yang kompak semuanya. Assalamu. Assalamu alaikum. Udah. Enak sholawatan enak? Mau lagi? Baca aja sendiri. Ya, waktu kita singkat. Nanti saya upload ya ke Instagram saya. Biar ditonton oleh seluruh dunia. Yang mau lihat di Instagram saya, lihat aja di situ ya. Hamid_Naufal. Iklan dulu ya. Masalahnya wajahnya nanti ada di video. Ya, jadi ketika Sayyidina Ali mencari sumber suaranya, ternyata sama. Apa?
ada suara tidak. ada wujudnya. Kurang semangat, yang belakang mana suaranya? Ada suara tidak ada wujudnya. Aneh tidak? Aneh tapi Nyata. makanya ketika Sayyidina Ali dalam kebingungan, kata Nabi, ya Ali, kau gak usah bingung. Tadi yang ngucapin salam dari sebelah kanan itu adalah pepohonan. Siapa? Pepohonan. Pepohonan. Nan. Oh. Ini kalau nggak diginin pada ngantuk semua. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Sebelah sana pohon, sebelah sini siapa? Bebatuan. Siapa? Bebatuan. Ternyata batu, pohon semuanya kenal sama Nabi dan bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Maka dari itu orang yang nggak mau salawatan rugi tidak? Kalah nggak sama pohon? Kalah nggak sama binatang? Bayangkan binatang yang ada di udara solawatan. Binatang yang ada di udara. Solawatan. Binatang yang ada di daratan. Solawatan. Binatang yang ada di lautan. Solawatan. Binatang yang ada di laut. Saya nanya, pernah lihat nggak binatang yang ada di laut? Di mana? Di TV. Tahu nggak siapa aja yang ada di laut? Saya kasih tahu, yang ada di laut satu, SpongeBob. Siapa lagi? Patrick. Siapa lagi? Squidward. Siapa lagi? Siapa lagi? Hafal semua. Sekarang saya tanya, siapa sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Ini nih bahaya. Masya Allah, inna lillahi Wa inna ilaihi rojiun. Udah jam berapa ini ya? Lanjut. Terus. Ikut ke Bandung jadi tukang parkir. Ya, sekali lagi.